semua, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai fungsi trigonometri, yaitu sin, cos, tan. Untuk materi fungsi trigonometri yang akan kita bahas yaitu pengertian fungsi trigonometri, bentuk umum fungsi trigonometri, jenis-jenis fungsi trigonometri, sifat-sifat fungsi trigonometri, grafik-grafik fungsi sin, cos, tan, dan yang terakhir kita akan membahas contoh soal. Sebelum lanjut ke membahas mengenai materi fungsi trigonometri, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Nama ketua kelompok kami adalah Jesyamul Mustafida, absen 16, dan nama dari anggota kelompok kami adalah yang pertama Azwa Putri Syahida, absen 7, yang kedua Berlanti Munaya, absen 9, yang ketiga Muhammad Alif Komarudin Al-Husain, absen 22, dan yang terakhir ada Nada Aurelia, absen 24. Selanjutnya, mari kita membahas lebih dalam mengenai materi fungsi trigonometri sin, cos, tan. Apakah kalian semua sudah tahu mengenai fungsi trigonometri? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Pengertian dari fungsi trigonometri sin, cos, tan. Fungsi trigonometri adalah relasi yang menghubungkan sudut dengan nilai tertentu melalui sinus, kosinus, dan tangen. Contoh, fx sama dengan sin x, gx sama dengan cos x, hx sama dengan tan x. Berikut adalah contoh-contohnya. Fungsi ini memetakan besar sudut ke suatu nilai dengan mensubstitusikan sudut ke dalam fungsi trigonometri. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari fungsi trigonometri sin, cos, tan yang akan dibahas oleh Muhammad Alif Komarudin Al-Husain, absen 22. Pengertian fungsi trigonometri sin, cos, dan tan. Sin sama dengan depan per miring, cos sama dengan samping per miring, tan sama dengan depan per samping. Bisa kita lihat gambar segitiga siku-siku berikut. Sisi kiri segitiga dinamakan sisi depan, sisi kanan segitiga dinamakan sisi miring, sisi bawah segitiga dinamakan sisi samping. Jenis-jenis fungsi trigonometri. Jenis-jenis utama fungsi trigonometri adalah sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, sekan atau sek, kosekan atau CSC, dan kotangen atau kot. Namun di sini kami menjelaskan sin, cos, dan tan. Sifat-sifat fungsi trigonometri. 1. Grafik bergelombang, periodik. Fungsi sinus dan kosinus membentuk gelombang yang bergerak teratur dan berulang dengan periode tertentu. 2. Amplitudo. Amplitudo adalah jarak dari sumbu tengah ke puncak tertinggi atau terendah gelombang pada fungsi sinus dan kosinus. 3. Periode. Periode adalah panjang satu siklus penuh dari gelombang sinus atau kosinus. 4. Identitas trigonometri, kesamaan yang memuat perbandingan trigonometri. 5. Sudut spesial, beberapa sudut seperti 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Memiliki nilai fungsi trigonometri yang sering digunakan dan merupakan dasar dalam perhitungan. Yang pertama, penjelasan tentang grafik sin x. Kita sudah mendapat nilainya, yaitu jika x sama dengan 30, maka sin x-nya sama dengan 1/2 dan seterusnya. Jadi, sudut itu menjadi x pada grafik dan sin x menjadi y. Jadi, jika kita gambar pada grafik ada x dan y, lalu lihat titik-titik pada x, itu ada 0, 30, 45, 60. Kita patokannya yaitu pada kuadrat. Nah, kuadrat itu ada pada kotak warna hijau, yaitu 0, 90, 180, 270, 360. Lalu diurutkan pada garis x. Perhatikan nilai pada y sama dengan sin x. Ini ada positif dan negatif. Jadi, nilai yang paling kecil adalah -1 dan yang paling besar adalah 1. Lalu diberikan pada garis y.
yang di atas 1 dan di bawah min 1. Lalu 90 nilainya adalah 1, 180 tetap di 0, 270 adalah min 1, 360 itu 0. Lalu setelah itu ditarik setiap angkanya dan membentuk grafik. Jadi bentuk dasar dari Y sama dengan sin X yaitu satu bukit dan satu lembah. Yang kedua, pada grafik cos X, perhatikan lagi nilai X dan Y-nya sama seperti yang sin X. Nilai terbesarnya 1 dan nilai terkecilnya min 1. Selanjutnya untuk X-nya 0, maka Y-nya 1. Dan 90 nilainya 0, untuk 180 nilainya min 1, untuk 270 tetap di 0, dan 360 nilainya 1. Lalu kita hubungkan dengan garis satu persatu. Untuk cos bentuknya seperti satu lembah besar atau setengah bukit lalu lembah dan dengan setengah bukit lagi. Selanjutnya adalah grafik tan X. Perhatikan lagi tabelnya lalu kita lihat ke koordinat kartesius yang membedakan. Untuk yang sin X dan cos X nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya min 1. Lalu 1, min 1, dan 0 nilainya ada di 0, 90, 180, 270, dan 360. Sedangkan di tan X, nilai 1 dan min 1-nya terdapat di 45, 135, 225, dan 315. Jadi ditambahkan di tengah-tengahnya, seperti di tengah 0 dan 90 ada 45. Lalu nilai 0 itu 0, nilai 45 itu 1, nilai 90 itu tak terhingga, lalu 135 itu min 1, 180 itu 0, 225 1, 270 tak terhingga, 315 min 1, dan 360 nilainya 0. Nah, ini kan tadi 0 ke 1, tapi 90 dan 270 itu tak terhingga. Jadi kita tidak boleh menyentuh garis 90 dan 270. Jadi untuk grafiknya seperti ini. Contoh soal bentuk sederhana. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A sama dengan 120 derajat, sudut B 30 derajat, dan sisi AC sama dengan 5 cm. Ditanya, berapa panjang sisi BC? Kita gunakan aturan sinus, yaitu BC per sin A sama dengan AC per sin B. Lalu kita substitusikan menjadi BC per sin 120 derajat sama dengan 5 per sin 30 derajat. Nilai sinusnya yaitu sin 120 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3, sin 30 derajat sama dengan 1 per 2. Maka BC per 1 per 2 akar 3 sama dengan 5 per 1 per 2. BC per 1 per 2 akar 3 sama dengan 10. BC sama dengan 10 kali 1 per 2 akar 3. BC sama dengan 5 akar 3. Jadi panjang sisi BC adalah 5 akar 3 cm. Contoh penerapan unsur trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan trigonometri dalam mengukur ketinggian. Roni memiliki tinggi badan 155 cm, berdiri pada jarak 12 meter dari suatu pohon dan ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Pada gambar tersebut, Tony sedang ada di depan pohon dengan jarak 12 meter dan tinggi Tony 155 cm. Dengan sudut pandang Tony ke puncak adalah 60 derajat. Kita perhatikan terdapat bentuk segitiga siku-siku. Nah, ketinggian pohon ini kita bisa lihat ada dua bagian, dan misalkan tinggi segitiga siku-siku T1 dan ketinggian kedua sepanjang tingginya Tony, kita anggap T2. Jadi tinggi pohon sama dengan T1 ditambah T2. T2 sama dengan 155 cm dan kita jadikan meter menjadi 1,55 meter. Untuk mencari T1, di sini ada segitiga siku-siku. Diketahui sudut dan panjang.
Maka kita bisa menggunakan trigonometri pada segitiga siku-siku. Rumusnya yaitu tan 60 derajat sama dengan T1 12. Sehingga dari sini cari T1, kita kalikan silang. T1 sama dengan 12 kali tan 60 derajat. Dan kebetulan 60 derajat merupakan sudut istimewa, sehingga kita tidak perlu mencari lagi di kalkulator. Maka T1 sama dengan 12 kali akar kuadrat 3 sama dengan 12 akar kuadrat 3. Nah, karena tinggi pohon T1 ditambah T2 dan T1-nya ketemu 12 akar kuadrat 3 dan T2-nya adalah tinggi Tony 155 cm. Maka tinggi pohon 12 akar kuadrat 3 ditambah 1,55 meter. Karena 12 pakai akar 3 dan 1,55 tidak pakai, maka hasilnya tidak kita sederhanakan lagi.